bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Pada sektor PPDP, aset asuransi industri asuransi di bulan Maret 2025 mencapai 1.145,63 triliun rupiah atau naik 1,49% year on year dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 1.128,86 triliun rupiah. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai 925,37 triliun rupiah atau naik 1,80% year on year. Adapun kinerja asuransi komersial berupa pendapatan premi pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 sebesar 87,71 triliun rupiah atau turun sebesar 0,06% year on year, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 3,08% year on year dengan nilai sebesar 47,19 triliun rupiah dan premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi sedikit 3,50% year on year dengan nilai sebesar 40,52 triliun rupiah. Secara umum permodalan industri asuransi komersial menunjukkan kondisi yang solid dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan risk-based capital RBC masing-masing sebesar 467,73% dan 316,96% yang berarti di atas threshold sebesar 120%. Untuk asuransi non-komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi ASN, TNI dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar 220,26 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,20% year on year. Dari sisi industri dana pensiun, total aset per Maret 2025 tumbuh sebesar 6,15% year on year dengan nilai mencapai 1.524,92 triliun rupiah. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatat pertumbuhan sebesar 2,43% year on year dengan nilai mencapai 383,13 triliun rupiah. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai 1.141,79 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 7,46% year on year. Pada perusahaan penjaminan, pada bulan Maret 2025 nilai aset masih terkontraksi 0,52% year on year menjadi 47,12% mengingat program-program penjaminan pemerintah belum seluruhnya terrealisasi. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PPDP, kami telah melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memonitor pelaksanaan supervisory action terhadap pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 di tahun 2026, di mana berdasarkan laporan bulanan per akhir Maret 2025, terdapat 109 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau bertambah 3 perusahaan dari bulan sebelumnya yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan untuk tahap 1 di tahun 2026. Yang kedua, OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus di mana sampai dengan 28 April 2025 dilakukan terhadap 6 perusahaan asuransi dan reasuransi dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis. Selain itu, di pengawasan khusus juga terdapat 11 dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus. Di sisi kebijakan pada industri PPDP, OJK telah menetapkan 2 peraturan di bidang penjaminan, yaitu POJK nomor 10 tahun 2025 tentang perubahan atas POJK nomor 1 2017 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin
serta POJK nomor 11 tahun 2025 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. Selain itu, OJK saat ini sedang menyusun RPOJK tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan PPDP di bidang PPTP atau biasa disebut dengan exit policy. Di samping itu juga rancangan SEOJK tentang laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilaian kerugian asuransi. Demikian update untuk bidang PPDP. Kami kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih Pak Ogi. Selanjutnya kami mengundang Pak Agusman untuk menyampaikan update dari lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kami persilakan Pak Agusman. Baik, terima kasih Bu Kiki, Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang kami hormati. Di sektor PVML, piutang pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tumbuh 4,6% year on year pada Maret 2025. Di Februari 2025 yang lalu, tumbuh 5,92% year on year menjadi 510,97 triliun rupiah, didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 11,07% year on year. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat turun menjadi 2,71%. Di Februari yang lalu 2,87%. Dan NPF net 0,8%. Di Februari yang lalu 0,92%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,26 kali. Di Februari 2025 yang lalu tercatat 2,20 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Pertumbuhan pembiayaan modal Ventura di Maret 2025 terkontraksi 0,34% year on year. Di Februari yang lalu terkontraksi 0,93% year on year. Dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar 16,73 triliun rupiah. Di Februari yang lalu tercatat 16,34 triliun rupiah. Sementara itu pada industri fintech peer-to-peer lending atau PINDAR, outstanding pembiayaan di Maret 2025 tumbuh 28,72% year on year. Di Februari yang lalu tumbuh 31,06% year on year. Dengan nominal sebesar 80,02 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 2,77%. Di Februari yang lalu tercatat 2,78%. Untuk pembiayaan buy now pay later oleh perusahaan pembiayaan pada bulan Maret 2025 meningkat sebesar 39,3% year on year. Di Februari yang lalu tercatat 59,1% year on year atau menjadi sebesar 8,22 triliun rupiah dengan NPF gross sebesar 3,48%. Di Februari yang lalu 3,68%. Terkait pemenuhan kewajiban ekuitas minimum di sektor PVML, terdapat 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 100 miliar rupiah dan 12 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 7,5 miliar rupiah. Dari 12 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 2 penyelenggara peer-to-peer lending sedalam proses analisis permohonan peningkatan modal di store. OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel, termasuk opsi pengembalian izin usaha. Di samping itu, selama bulan April 2025, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 17 perusahaan pembiayaan, 5 perusahaan modal Ventura, dan 9 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.
Untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri PVML, OJK sedang menyusun RPOJK tentang kantor perwakilan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berkedudukan di luar negeri, yang antara lain mengatur mengenai perizinan pembukaan kantor perwakilan, kegiatan kantor perwakilan, pemeriksaan terhadap kantor perwakilan, dan penutupan kantor perwakilan. Demikian update dari kami. Kami kembalikan kepada Bu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Agusman. Selanjutnya kami mengundang Pak Hasan Fauzi untuk menyampaikan update dari sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media sekalian. Selanjutnya kami menyampaikan perkembangan dari sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. Sejak penerbitan POJK nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan, pada bulan Februari 2024 yang lalu hingga April 2025, OJK mencatat tingginya minat pengembangan inovasi di teknologi sektor keuangan nasional. Terdapat 163 kali permintaan konsultasi yang kami terima dari calon peserta sandbox. Dan saat ini telah terdapat 6 peserta sandbox yang terdiri dari 5 penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, dan 1 penyelenggara yang masuk kategori model bisnis pendukung pasar. Selain itu, saat ini di dalam pipeline terdapat 4 permohonan untuk menjadi peserta sandbox yang terdiri dari 3 penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, dan 1 penyelenggara dengan model bisnis open finance. Per April 2025, telah terdapat 28 penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK, yaitu 10 penyelenggara pemeringkat kredit alternatif atau PKA, dan 18 lainnya penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK. Dan saat ini OJK sedang juga memproses pengajuan pendaftaran dari 3 calon penyelenggara ITSK lainnya dengan jenis model bisnis PAJK. Berdasarkan laporan per Maret 2025, penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 925 kemitraan dengan lembaga jasa keuangan dari berbagai sektor lainnya, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, P2P lending, lembaga keuangan mikro, dan juga pegadaian, serta bermitra dengan penyedia jasa teknologi informasi dan juga penyedia sumber data. Selain itu, penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK telah berhasil menyelesaikan transaksi yang dapat disetujui oleh mitranya senilai 2,25 triliun rupiah dengan jumlah pengguna PAJK tersebar di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 805.357 pengguna. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK telah berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan kegiatan dan pendalaman pasar di sektor jasa keuangan nasional, serta dapat terus meningkatkan inklusi pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. Di sisi lain, sehubungan dengan perkembangan untuk aktivitas aset kripto di Indonesia, per Maret 2025 tercatat jumlah konsumen aset kripto terus berada dalam tren peningkatan, yaitu mencapai 13,71 juta konsumen. Tercatat naik jika dibandingkan posisi Februari 2025 yang tercatat sebanyak 13,31 juta konsumen. Adapun nilai transaksi aset kripto sendiri di Maret 2025 tercatat senilai 32,45 triliun rupiah. Relatif stabil jika dibandingkan periode Februari 2025 yang tercatat sebesar 32,78 triliun rupiah. Hal ini tentu menunjukkan kepercayaan konsumen di dalam negeri dan juga kondisi pasar yang tercatat terjaga dengan baik.
Di sisi lain, untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri IAKD, OJK kembali menerbitkan SE OJK nomor 4 tahun 2025 tentang pelaporan penyelenggara ITSK yang memiliki izin usaha di OJK. Ini sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ITSK. Selain itu, OJK saat ini juga sedang memfinalisasi penyusunan rancangan POJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama dan penilaian kembali pihak utama di sektor ITSK, serta sedang dalam finalisasi penyusunan pedoman keamanan cyber untuk pedagang aset keuangan digital. Selanjutnya, sebagai upaya merespons percepatan pengembangan ekosistem keuangan digital secara menyeluruh, OJK telah meluncurkan Pusat Inovasi OJK atau OJK Infinity 2.0. OJK Infinity 2.0 ini diharapkan akan dapat menjadi pusat pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan dan pengembangan ekosistem keuangan digital nasional. OJK Infinity 2.0 menerapkan pendekatan pentahelix konsep yang menekankan pada sinergi dan kolaborasi di antara 5 elemen utama pengembangan ekosistem keuangan digital, yaitu di antara pemerintah dan regulator, bersama dengan pelaku bisnis, akademisi, media, serta masyarakat, konsumen, dan publik. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen kolaborasi lintas sektor, OJK telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, sebagai wujud sinergi pengembangan sektor keuangan digital dan sektor ekonomi kreatif nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inovasi berbasis teknologi yang dapat berdampak langsung bagi pengembangan kegiatan pelaku usaha kreatif dan juga sektor UMKM di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Untuk selanjutnya rekan-rekan media, saya akan mengupdate rekan-rekan semua terkait pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen. Rekan-rekan media yang saya hormati, sejak 1 Januari hingga 30 April tahun ini, OJK telah menyelenggarakan 1.913 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.550.000 lebih peserta di seluruh Indonesia. Untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga terus menyelenggarakan berbagai program, antara lain penyelenggaraan gerakan melalui Rumah Gencarkan, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, melalui penyelenggaraan 11.500 lebih program yang menjangkau 53,6 juta peserta, yang ini angkanya dari Januari sampai dengan April tahun ini. Kegiatan edukasi keuangan bagi perempuan juga terus kami lakukan. Salah satunya adalah untuk pekerja migran Indonesia yang kami lakukan bertepatan dengan Hari Kartini kemarin dengan berkolaborasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bank Indonesia, dan berbagai stakeholder lainnya. Kami juga menyelenggarakan kegiatan DigiClass Content Creator penyandang disabilitas perempuan berkolaborasi dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Koneksi Indonesia Inklusif, dan Yayasan Rumah. Selanjutnya, OJK juga telah melaksanakan beberapa program strategis, yaitu sosialisasi pedoman akses pelayanan keuangan untuk disabilitas berdaya atau pedoman setara kepada pelaku usaha sektor keuangan, kolaborasi dan sinergi dalam menyusun serta sosialisasi Indeks Akses Keuangan Daerah atau IKA yang baru saja kami luncurkan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan ukuran inklusi keuangan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta sosialisasi TPAKD dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota TPAKD terkait arah strategis TPAKD tahun 2025 dan penggunaan sistem informasi tim percepatan akses keuangan daerah atau SITPAKD dalam rapat koordinasi TPAKD lalu. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, pada April tahun ini kami juga telah melakukan pembentukan Duta Literasi Keuangan Syariah melalui kegiatan Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah dan diselenggarakan pembekalan materi terkait perkembangan keuangan syariah dan pengelolaan keuangan di era digital.
Selanjutnya, para peserta akan menjadi bagian dari OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan atau OJK Peduli yang akan melakukan training of community kepada masyarakat Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sisi pengembangan dan penguatan di bidang PEPK, kami telah menyusun RSE OJK tentang informasi dan pemasaran produk dan layanan jasa keuangan, serta RSE OJK tentang penyusunan dan penyampaian laporan layanan pengaduan sebagai ketentuan teknis POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sedangkan dari aspek layanan konsumen sejak Januari tahun ini hingga 17 April 2025, OJK telah menerima lebih dari 144.000 permintaan layanan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen atau APPK, termasuk di dalamnya ada 12.759 pengaduan. Adapun terkait upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak Januari tahun ini kami telah menerima